Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Albi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi guru dalam pendidikan, pengertian dan fungsi guru dalam sudut pandang Islam, serta kompetensi guru dalam sudut pandang Islam. Baik, langsung saja kepada yang pertama, pengertian dan fungsi guru dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian dulu. Guru adalah poros utama pendidikan. Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan. Secara umum, tugas guru adalah mengajar siswa-siswi agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran. Pengertian guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan, memberikan penilaian, melakukan evaluasi antara satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Artinya, guru ialah seseorang yang melaksanakan seluruh step by step dari pendidikan, mulai dari membimbing, mengajar, memberi arahan, memberikan tes kepada kita, bahkan sampai melaksanakan evaluasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintahan berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Artinya, di dalam undang-undang sendiri menjelaskan bahwa guru adalah orang yang bertugas komplit mulai dari mendidik, memberi arahan, memberikan tes, memberikan pelatihan, sampai memberikan penilaian. Secara singkatnya, KBBI memaparkan bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Nah, berbicara fungsi tadi ya, fungsi guru. Nah, kata fungsi dirasa masih umum, makanya saya bagi kepada dua kata yang mungkin bisa mewakili maksud dari fungsi tersebut. Yang pertama itu peran. Jadi, peran seorang guru dalam pendidikan. Nah, yang pertama itu motivator. Sebagai seorang motivator, seorang guru diharapkan mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada anak didik agar kedepannya mereka selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. Yang kedua, administrator. Seorang guru berperan sebagai administrator, di mana guru yang bersangkutan akan mencatat perkembangan individual muridnya dan menyiapkan laporan kepada orang tuanya. Yang ketiga yaitu evaluator. Sebagai seorang evaluator, guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan peserta didik. Nah, masuk kepada kata yang kedua, yang tadi pembagian yang kedua dari kata fungsi, yaitu tugas. Jadi, tugas seorang guru dalam pendidikan yang pertama, mengajar peserta didik. Tugas pertama dari seorang guru tentu saja adalah mengajar seluruh peserta didik terkait ilmu pengetahuan yang diketahuinya secara mendalam. Berkaitan dengan tugas pengajaran, seorang guru diharapkan bisa menyampaikan materi yang tertulis di buku atau media lainnya kepada peserta didik agar di kemudian hari peserta didik yang bersangkutan bisa menerapkan ilmu yang didapatnya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendidik peserta didik. Setiap peserta didik atau murid memiliki karakter masing-masing yang terkadang membantu jalannya proses belajar mengajar atau bahkan sebaliknya. Hal inilah yang menjadi tugas seorang guru untuk mendidik sang murid agar berjalan di koridor yang semestinya di dunia pendidikan. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peserta didik. Tugas seorang guru yang lainnya adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada para peserta didik. Bimbingan dan arahan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan motorik maupun kemampuan lain yang dimiliki oleh seorang anak didik. Yang keempat, melatih peserta didik. Memberikan pelatihan kepada peserta didik tentunya memiliki fungsi yang hampir sama seperti pada saat seorang guru memberikan bimbingan dan pengarahan. Pelatihan dalam dunia pendidikan dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, seperti memberikan PR, lalu menerapkan diskusi kelompok pada saat pembelajaran berlangsung, hingga memberikan pelatihan kecakapan atau pelatihan dasar
berkaitan dengan ketertarikan atau minat bakat dari peserta didik yang bersangkutan. Yang kelima, memberikan penilaian. Seorang guru memiliki kewajiban memberikan penilaian kepada anak didik secara langsung maupun tidak ya. Hal ini untuk membantu sang anak memahami kesalahan dan kekurangan yang dimiliki yang nantinya dijadikannya tolak ukur perubahan untuk kedepannya agar menuju ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih baik. Yang keenam, memberikan evaluasi. Evaluasi di bidang pendidikan tidak sama dengan pemberian nilai. Evaluasi juga bisa berkaitan dengan sang guru sendiri. Mengingat evaluasi ini akan memberikan pandangan berapa hasil seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Nah, di dalam poin evaluasi ini jadi tidak hanya peserta didik yang dievaluasi seberapa jauh ia menguasai pembelajaran. Nah, evaluasi di sini juga berlaku untuk guru. Artinya seberapa cakapnya atau seberapa berhasilnya kah seorang guru dalam menyampaikan materinya. Masuk ke poin selanjutnya yaitu memberikan dorongan moral dan mental. Seorang guru memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi di dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Nah, oke, masuk ke poin selanjutnya, pendidikan dan fungsi guru menurut ajaran Islam. Tugas guru dalam Islam menurut buku karya Dr. Ahmad Tafsir yaitu ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, yaitu mendidik muridnya dengan cara mengajar dan dengan cara-cara lainnya menuju tercapainya perkembangan maksimal sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk memperoleh kemampuan melaksanakan tugas itu secara maksimal. Lalu masuk kepada poin terakhir yaitu kompetensi guru menurut ajaran Islam. Nah, dalam poin ini saya mengutip ayat yaitu Quran surat Fussilat ayat 33 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah adfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, menyikapi ayat yang barusan, Atiyah Al-Abrashi menyimpulkan dari ayat tersebut memaparkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru, yaitu ikhlas dalam pekerjaan, yang kedua pemaaf, yang ketiga harus merupakan seorang bapak atau bersikap selayaknya orang tua bagi anak didiknya, harus mengetahui tabiat anak didiknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.